ketika dia punya problem tapi dia dipendam sendiri, itu tuh lama-lama bakal jadi penyakit kan gitu. Kalau kita ya udah open minded aja gitu, kayak perlu deh gitu untuk sesekali, kayak kita kan sebagai perempuan sesekali kayaknya sebulan sekali facial muka kayaknya perlu deh gitu, kayak pengen nih muka kita tuh bersih. Begitu juga dengan memperbaiki atau menjaga kesehatan mental kita gitu. Secara emosional, secara perbuatan, secara pola pikir, itu berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Kali ini, Paham Perempuan ingin melakukan ngaji bris kembali, yang tentunya dengan tema dan topik yang menarik, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman, ngaji bris kali ini akan membahas terkait tabu yang masih membayangi orang-orang ingin mengunjungi psikolog. Nah, hari ini meskipun kesadaran akan pentingnya kesehatan mental bagi setiap orang, tetapi berdampingan dengan itu masih banyak kita temui stigma-stigma masyarakat yang tentunya negatif dalam hal ini. Seolah-olah orang yang ingin mengunjungi seorang psikolog itu pasti disebut sebagai orang yang problematik atau yang sangat memiliki banyak masalah dan bisa dianggap tidak sehat atau semi gila seperti itu. Tetapi dalam hal ini harusnya kita ketahui dan kita sadari bahwa kesehatan mental itu sangat penting kita miliki dengan berbagai carut-marut hiruk-pikuk kehidupan di dunia ini ya teman-teman. Nah, di sini juga kita ingin mengeksplor bagaimana sih pendapat teman-teman terkait kita sebagai manusia ketika mengunjungi seorang psikolog, apakah memang fine-fine aja atau masih dianggap tabu, atau ya sesuatu yang sudah seharusnya, sama seperti kita melakukan perawatan skincare terhadap fisik kita sebagai perempuan khususnya. Jadi jangan sungkan atau jangan malu untuk mampir di kolom komentar kami. Nah, teman-teman, sebelum ngaji bis bersama ini kita mulai, teman-teman jangan lupa untuk subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Teman-teman klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update info terkait video-video yang kami buat, yang tentunya semoga bermanfaat dan relate dengan teman-teman. Dan teman-teman juga bisa like, share, dan komen di setiap video-video yang kita upload. Nah, mari ngaji bis bersama. Teman-teman, ngaji bris bersama kali ini kita akan mengeksplorasi terkait alasan-alasan kenapa sih masyarakat kita ini masih saja membuat stigma negatif atau asing terkait kesehatan mental berkunjung ke seorang psikolog gitu. Nah, di sini juga dengan adanya stigma tadi, orang-orang yang mungkin ingin memastikan kembali apakah kesehatan mentalnya itu sudah baik-baik saja atau ya sekedar healing untuk menemukan cara-cara terbaik agar menemukan diri sendiri. Misalnya kita harus mengunjungi tenaga profesional ini dalam artian sebutan psikolog. Nah, di sini ada beberapa nih yang ingin kita sampaikan untuk alasan-alasan di masyarakat yang masih saja melekat. Yang pertama terkait stigma terhadap kesehatan mental. Nah, meskipun tadi seperti yang sudah saya bilang, kemajuannya adalah orang-orang tuh sudah mulai mau nih gitu, sudah mulai sadar nih terkait pentingnya kita untuk berkunjung ke seorang psikolog yang mungkin dalam rangka untuk mencoba mencari tahu apakah kesehatan mentalnya setiap orang itu baik-baik saja atau memang perlu dibenahi. Dan seharusnya kita memiliki kesadaran penuh bagaimana pentingnya kita mengunjungi seorang psikolog tadi. Sama halnya dengan kesehatan fisik, kita juga butuh loh perawatan terkait kesehatan mental. Kesehatan fisik kan seperti kayak perempuan-perempuan pada umumnya ya, kita menggunakan skincare rutin atau melakukan perawatan-perawatan seperti facial, baik di wajah ataupun keseluruhan badan. Begitu juga dengan kesehatan mental, yang mana dalam hal ini tentunya teman-teman sudah tahu ya, seorang psikolog itu memang memiliki kemampuan khusus terkait menganalisis diri, bagaimana seorang psikolog itu bisa membantu teman-teman yang mungkin
memiliki masalah tetapi kita tidak bisa langsung dapet jawabannya gitu, kayak rumit banget gitu. Makanya kenapa kita harus ke seorang psikolog, karena seorang psikolog memiliki kemampuan itu tadi. Nah, yang kedua, alasan masyarakat masih enggan atau masih merasa tabu untuk pergi ke psikolog adalah ketakutan akan penilaian dan labelisasi tadi. Yang seperti saya bilang teman-teman, seolah-olah masyarakat itu ketika ada orang yang sudah sadar dan mau untuk berkunjung ke seorang psikolog tadi, dia takut dia dilabeli seorang problematik, orang gila, dan orang yang sangat memiliki masalah besar yang nggak nemuin gitu jawabannya selain ke psikolog kayak gitu. Terus selanjutnya terkait alasan lain ya, kurangnya pemahaman terkait kesehatan mental. Seperti yang pertama tadi saya ulas di poin pertama ya, bahwasanya pentingnya kesehatan mental itu sama aja dengan kesehatan fisik kita secara keseluruhan. Jadi penting gak sih untuk menjaga kesehatan mental? Penting banget. Dan sebagai manusia yang mana makhluk sosial teman-teman, sebenarnya kita kunjungan ke psikolog tuh bukan kok kita mau marah-marah atau kita mau resep tertentu gitu, tetapi bagaimana caranya kita menemukan komunikasi tertentu yang kita paparkan tentunya kepada seorang psikolog dengan segala macam problem atau situasi yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, seperti itu. Selanjutnya adalah kepercayaan pada penyelesaian mandiri. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau kita optimis atau pede terhadap masalah yang kita hadapi dan kita bisa untuk menyelesaikannya, memang baik. Tetapi dalam hal ini, menurut saya pribadi atau menurut teman-teman psikolog ya, penyelesaian masalah yang seolah-olah nih kita independen banget gitu, bisa kok semua masalah aku hadapi. Tapi realitanya zaman sekarang, zaman now gitu, kayak kita tuh sebenarnya butuh orang yang dengerin kita gitu, entah secara keluh kesah ataupun saran-saran yang kita butuhkan. Dan tadi baliknya kenapa ke seorang psikolog, karena seorang psikolog memiliki kemampuan tersendiri terkait analisis diri, terkait manajemen konflik, terkait saran-saran yang gak bisa kita temuin ketika kita ngobrol atau berkomunikasi dengan orang lain. Walaupun dalam hal ini misal kita punya masalah, kita cerita sama orang terdekat kita, keluarga, kekasih, sahabat, dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks-konteks tertentu gitu, ujian dan cobaan setiap manusia itu kan beda-beda ya. Dan saya kira untuk mengembalikan keruwetan tadi, masalah atau hiruk-pikuk kehidupan, itu kita bisa loh nemuin seorang psikolog, dan mereka sangat membantu terkait masalah yang kita hadapi seperti itu. Selanjutnya, keterbatasan akses dan biaya. Alasan ini mungkin realistis ya, karena orang-orang pasti mikirnya ketika kita mengunjungi ke psikolog tuh pasti biayanya besar. Lalu apa ya, selain takut dicap gila atau problematik, saya kira merasa tidak punya akses untuk ke situ gitu loh. Jadi mungkin dulu orang-orang tuh nggak terlalu tahu ya, kita kalau punya masalah dan bisa menemui seorang psikolog itu gimana gitu. Dulu mungkin belum punya akses itunya gitu. Tapi kalau sekarang kan media sosial udah gencar ya teman-teman, dan banyak sekali teman-teman yang psikolog ini menempelkan profilnya entah di media sosial Instagram atau TikTok, mereka menyebutkan bahwa mereka itu adalah seorang psikolog. Jadi menurut saya pribadi, akses untuk menemui seorang psikolog tuh ya sekarang udah gak susah. Cuman memang masih banyak alasan-alasan terkait kayaknya mahal deh kalau nemuin psikolog gitu. Sedangkan orang-orang tuh mikirnya ketika nemuin psikolog tuh ya paling cuma cerita doang. Masa cerita doang tuh bayarnya mahal banget gitu. Padahal nggak juga. Banyak juga ketika kita berkunjung ke seorang psikolog itu, ketika kita bisa cerita dan ya sedikit demi sedikit kita merasa lega dan seolah mendapatkan jawaban ya atau saran dari psikolognya, itu juga punya proses tersendiri loh teman-teman. Dan kebanyakan seorang psikolog juga sama seperti dokter memberikan resep. Misal ketika orang-orang yang punya masalahnya berat gitu dan memang diharuskan untuk meminum obat misal agar tenang atau agar rileks gitu, atau orang-orang yang nggak bisa tidur gitu, terus dia harus merilekskan diri atau mengkonsumsi obat tertentu agar dia bisa istirahat dengan nyaman seperti itu.
Nah, yang terakhir alasan orang-orang masih merasa tabu untuk pergi ke psikolog adalah edukasi dan destigmatasi. Edukasi ini saya kira realistisnya begini teman-teman. Kita sebagai manusia, entah lintas usia lah ya, ngomongin problem hidup tuh kan gak cuma 1-2 aja gitu, tapi macem-macem, dan rumitnya problem di setiap kehidupan manusia juga beda-beda gitu. Nah, terkait hal pentingnya psikolog, dan perlu deh gitu untuk memastikan bahwasannya kesehatan mental kita nih udah sampai mana sih gitu, aman-aman aja atau ada problem nih gitu. Saya kira pergi ke psikolog adalah solusi nyata untuk teman-teman yang kadang kan orang nggak bisa gitu ya, kita sharing ke setiap orang terus dapet jawabannya gitu kan, atau kadang orang tuh nggak bisa langsung cerita gitu, tapi ketika ke psikolog beliau-beliau itu memiliki treatment tersendiri dan bikin kita rileks, nyaman dan lain sebagainya. Dan teman-teman juga harus tahu akses sekarang tuh udah banyak kok via online maupun offline terkait psikolog, kita konsul gitu apa yang menjadi masalah di hidup kita, entah masalah yang dihadapi secara di depan mata ataupun problem kayak kita tuh terlalu memikirkan masa depan misal. Padahal kan seharusnya ya udah kita enjoy aja sama hari ini gitu. Kita nikmatin aja hari ini. Jangan terlalu memikirkan ke depan. Tapi ya nggak semua orang bisa memikirkan hal itu gitu. Nah, edukasi terkait pentingnya menjaga kesehatan mental itu saya kira di masyarakat itu belum secara luas tersebar gitu. Karena saya kira terkait kesehatan mental ya teman-teman, entah orang yang masih sendiri ataupun sudah berkeluarga itu sangat ngefek loh gitu sama kehidupan sehari-harinya. Ketika dia punya problem tapi dia dipendam sendiri, itu tuh lama-lama bakal jadi penyakit kan gitu. Kalau kita ya udah open minded aja gitu, kayak perlu deh gitu untuk sesekali, kayak kita kan sebagai perempuan sesekali kayaknya sebulan sekali facial muka kayaknya perlu deh gitu, kayak pengen nih muka kita tuh bersih. Begitu juga dengan memperbaiki atau menjaga kesehatan mental kita gitu, secara emosional, secara perbuatan, secara pola pikir, itu berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Sederhana tetapi orang-orang masih tabu, orang-orang masih ngira kayak setiap orang yang berkunjung ke psikolog tuh pasti orang yang sangat punya masalah besar dan freak, bahkan sampai dicap gila gitu. Teman-teman mungkin tidak asing ya dengan istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi untuk kesadaran dan keinginan pergi ke seorang psikolog tuh jangan nunggu kita gila dulu baru kita datang ke psikolog, tetapi ya itu tadi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan nunggu sakitnya parah dulu baru ke dokter gitu. Karena ngomongin psikolog juga nggak cuma terkait ngobrolin kesehatan mental atau carut-marut masalah kehidupan manusia ya. Toh di setiap pekerjaan kita juga ketemu sama psikolog-psikolog yang interview kita, atau ke dokter, rumah sakit gitu, entah rumah sakit yang memang fokusnya di mana, itu pasti ada seorang psikolog yang menyemangati, memotivasi agar setiap orang yang punya masalah itu tetap semangat hidup kayak gitu. Jadi penting banget teman-teman untuk menciptakan kesadaran diri bahwasannya nggak apa-apa banget kok kita itu berkunjung ke psikolog. Bukan berarti kita gila, tapi kita mencegah agar ketika kita memiliki masalah banyak banget, rumit banget, kita bisa punya tameng atau obat, akhirnya aku punya jawaban nih gitu dari opsi-opsi yang lain. Walaupun teman-teman pasti banyak yang bilang ya, nggak semua masalah kita harus berkunjung ke psikolog. Memang benar, banyak koridor dan opsi-opsi lain untuk menyehatkan diri, tidak hanya ke psikolog. Tapi ini bagaimana caranya kita, teman-teman paham perempuan, ingin menghilangkan ketabuan itu gitu. Kayak ya udah, nggak apa-apa banget kok teman-teman. Dan pasti pro kontra ya teman-teman ketika ngobrolin tabu dan gak tabunya orang pergi ke psikolog. Jadi silahkan banget teman-teman mampir di kolom komentar kami, memberikan pendapat, kritik, saran, atau teman-teman yang udah pernah ke psikolog, berkunjung ke psikolog, boleh banget loh share di kolom komentar kami. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa klik loncengnya agar teman-teman selalu update video-video kami yang terbaru. Teman-teman bisa like, share, dan komen. Terima kasih. Semoga kita terus menggaungkan pentingnya kesehatan mental dan menghilangkan stigma-stigma negatif atau stigma-stigma buruk masyarakat terkait gak papanya kita untuk berkunjung ke seorang psikolog. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.